Halo kawan Kaliber, apa kabar Anda hari ini? Tetap sehat ya, tetap semangat, dan tetap selalu menjaga berpikir kritis. Bersama kupasan dan analisa berita kita, Kaliber dan analisa dari Mas Indra Karismiaji. Mas Indra, Halo, Mas Adi Wahyudi dan kawan Kaliber, dimanapun Anda berada, ya kita harus tetap semangat untuk menjaga kewarasan dalam hidup bernegara. Kita harus tetap berpikir kritis, dan di Kaliber ini kita akan mengupas, menganalisa berita-berita politik di seputar tanah air. Dan sepertinya berita yang kita bahas ini terjadi kemarin dan cukup hangat ya, apa yang ya disampaikan gitu. Gimana, Mas? jauh dari ingar-bingar pilkada ini, soal ya seputar hukum lah, hukum yang dipolitisasi atau hukum yang mau ditegakkan kita belum jelas ini. Saya Ya. bacakan dulu dari eh, kompas.com. Kepada Hasto, Megawati bilang, kalau kamu diambil, saya ke Kapolri. Coba ingin ngomong apa Kapolri? Ibu Mega mulai keluar dan bersikap garang. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarno Putri mengatakan bakal mendatangi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo apabila Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditahan. Oleh karena itu, Presiden kelima RI ini meminta Hasto tidak perlu takut jika harus diperiksa Polda Metro Jaya atau terkait kasus dugaan suap di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Jadi saya bilang sama Hasto, udah nggak usah takut. Nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri. Aku bilang gitu. Coba ingin coba ingin apa ngomong si Kapolri itu. Loh iyalah, enak saja, kata Megawati. Atas dasar itu, di hadapan kader Perindo, Megawati meminta untuk jangan takut selama yang dipegang adalah kebenaran. Saya herannya sekarang kalian ini penuh dengan rasa ketakutan. Saya pikir, ngopo toh yo? Kebenaran ya kebenaran, Satyam Eva Jayate. Jadi ya sudahlah, ngapain sih? Ujarnya dikutip dari YouTube iNews Selasa. Sebagaimana diberitakan, Hasto menjalani pemeriksaan selama 2 jam di Polda Metro Jaya pada 4 Juni 2024. Dia diperiksa terkait kasus dugaan penyebaran berita hoax atau berita bohong ketika diwawancarai oleh SCTV pada Kamis 16 Maret 2024 dan Kompas TV pada Selasa 26 April 2024. Laporan terhadap Hasto dilakukan Hendra dan Bayu Setiawan. Pelaporan itu terregister dalam laporan bernomor sekian-sekian lah ya. Hasto juga melakukan penghasutan dan atau menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang membuat berita bohong sebagaimana diatur dalam pasal 160 KUHP dan atau pasal 28 ayat 3 junto pasal 45A ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Selain itu, Hasto juga pernah diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan suap terkait penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku yang hampir 5 tahun berstatus buron. Pemeriksaan terhadap Hasto yang berlangsung pada Senin 10 Juni 2024 berakhir cukup panas karena penyidik KPK melakukan penyitaan terhadap 2 handphone dan buku catatan milik politikus PDIP tersebut. Ini Mak Banteng keluar kandang. Oke, Dan yang pertama, kita semua, kami ini di tim redaksi Kaliber, tentunya mendukung proses penegakan hukum ya. Jadi eh, hukum itu di Indonesia memang harus ditegakkan, dan segala hukum itu harus ada kejelasannya. Semua berlandaskan aturan, berlandaskan undang-undang, berlandaskan undang-undang dasar. Itu clear kita ya, Mas Edi, di situ ya, tim redaksi Kaliber kita mendukung 100% proses penegakan hukum yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum. Itu poin yang jelas yang pertama. Nah, poin yang kalau kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Bu Mega dalam acara Musyawarah Kerja Nasional Partai Perindo ini, sepertinya PDIP itu merasakan ada
ketidakadilan, merasa kalau proses penegakan hukum ini, terutama yang menyangkut kader-kader PDIP, itu kental nuansa politisasinya. Ini yang tersirat dari apa yang disampaikan oleh Bu Mega. Dan ini kan kita juga bisa melihat, akhir-akhir ini kan juga ada beberapa kasus ya, yang cukup mengejutkan, misalnya di Wali Kota Semarang, kemudian juga ada anggota DPR RI, yang kasusnya kasus lama atau kasus bansos eranya Juliari Batubara. Ya. Nah, mana yang benar tentunya kita juga mendukung kalau proses penegakan hukum tadi jelas, artinya betul-betul hanya berlandaskan hukum saja, tidak ada nuansa politiknya. Nah, ini satu hal yang sebetulnya positif, Mas, dari berita ini, positif buat kita semua ya. Ini Bu Mega dan PDIP sepertinya memang menempatkan diri sebagai penyeimbang. Penyeimbang pemerintahan yang ada sekarang. Dalam hal ini tentunya sekarang masih dipimpin oleh Pak Jokowi, dalam waktu dekat ini akan berganti dipimpin oleh Pak Prabowo. Dan dari sejarah, ya, mulai dari zaman Orde Baru ini, waktu itu masih PDI, belum PDIP ya, dengan adanya peristiwa Kuda Tuli misalnya, itu memang menunjukkan kalau Bu Mega dan kader-kadernya ini mereka-mereka yang kritis, mereka-mereka yang mampu memberikan sudut pandang yang berbeda, dan betul seperti tagline mereka adalah partainya Wong Cilik. Jadi partai yang membela kepentingan rakyat, terutama rakyat kecil, mereka-mereka yang tidak mampu berjuang untuk dirinya sendiri. Itu sangat nobel, itu sangat bermartabat ya, perjuangan itu. Tapi juga dalam sejarah, pada saat PDIP berkuasa, ini faktanya suka lupa dengan Wong Cilik. Ini yang dirasakan oleh masyarakat ya. Bahkan pengalaman saya terjun di politik itu di beberapa daerah yang disebut kandang banteng pun, itu banyak warga masyarakat yang kecewa dan bahkan mengatakan udah siapa aja lah, yang penting bukan PDIP gitu, asal bukan PDIP. Ada rasa kekecewaan itu, dan itu yang harus dijadikan eh, apa ya, refleksi, koreksi buat Bu Mega dan timnya. Tetapi kembali sejarahnya, kalau PDIP itu menjadi penyeimbang, menjadi oposisi pemerintah, menjadi partai yang tidak bekerja sama atau tidak memegang pemerintahan, itu betul-betul buat Indonesia menjadi positif, Mas. Dan semoga apa yang terjadi saat ini betul-betul ke arah sana ya. Bagaimana PDIP itu bisa mengkritisi pemerintah dari sisi politik, ya, memperjuangkan hak-hak rakyat kecil seperti tagline mereka. Nah, ini Bu Mega memang luar biasa ya. Beliau walaupun usia sudah tidak muda lagi, tetapi masih sangat tajam dalam menyampaikan poin-poinnya, dan sangat berani kan. Beliau bahkan mengatakan kalau Sekjen Pak Hasto itu diambil, saya langsung maju ke Kapolri. Dan tapi kemudian juga dia, kalau saya diambil oleh polisi, ada nggak yang mau nemenin saya kan? Nah, itu rame diberikan apa, tepuk tangan oleh peserta Mukernas ini ya. Tapi inilah kita dukung apa yang dilakukan oleh Bu Mega dan PDIP. Memang kita butuh penyeimbang yang kuat. Kita butuh suara-suara yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, dan mudah-mudahan ini buat Indonesia memang akan menjadi lebih baik. Ya. Dan
dengan demikian tidak ada lagi politisasi hukum ya. Hukum ya hukum. Kalau yang melakukan kesalahan, melanggar hukum, ya wajib menerima konsekuensinya. Tetapi bukan untuk tujuan kepentingan politik, kepentingan kekuasaan. Itu Mas yang bisa kita Ya, analisa ya. secara normatif, Mas, ini bukannya contoh yang nggak baik yang ditunjukkan oleh Bu Mega, karena beliau ini membackingi kadernya dalam proses penegakan hukum. Kita kan belum tahu ya, ini politisasi atau benar-benar penegakan hukum. Ya, Tetapi secara normatif, Bu Mega sudah memberikan contoh bahwa eh, beliau membackingi kadernya yang bermasalah secara hukum. Nah ini kalau kalau misalnya kembali lagi secara normatif, biarkan dia diproses secara hukum oleh polisi atau KPK, nanti di pengadilan akan terbukti Hasto ini bersalah atau tidak. Jadi tidak pakai backing politis, tetapi proses hukum lah yang nanti akan menjelaskan semuanya. Gimana, Mas? ya, itu kan yang kita sampaikan tadi ya. Kita memang mendukung proses penegakan hukum, jadi tidak peduli siapa orangnya, apapun jabatannya, ya memang kalau harus diproses secara hukum, itu ya memang kita support 100%. Karena itu kan untuk kepentingan rakyat, kepentingan kita semua ya. Tapi tadi jangan sampai penegakan hukum itu justru punya nuansa politis, lebih lebih kental unsur politisnya itu. Nah, dalam hal ini kan sepertinya Bu Mega bicara hanya masalah Mas Hasto nih. Tapi kan beliau tidak menyentuh misalnya menyebut kasus-kasus hukum yang sudah jelas, misalnya peristiwa di Semarang, wali kota Semarang kan beliau tidak menyebutkan itu. Kemudian anggota DPR RI yang juga diproses oleh KPK baru-baru ini juga tidak disebutkan. Ini kan bicara hanya eh, Mas Hasto. Dan sepertinya ya, kalau melihat dari apa yang disampaikan Bu Mega, memang ada kekuatan untuk upaya untuk mengkerdilkan atau memotong langkah-langkah PDIP, Mas. Dan posisi Mas Hasto sebagai sekjen PDIP ini kan posisi yang sangat strategis kan. Jadi mungkin orang banyak nggak menyadari ya. Kalau walaupun sekarang PDIP itu sepertinya tidak tidak bersinar terang, ya kan, beda seperti 2019, beda seperti 2014, tapi sebetulnya posisi mereka sama loh. Mereka itu adalah pemenang pemilu, ya kan? 2024 ini mereka adalah pemenang pemilu, tapi nggak kelihatan kan, nggak seperti bukan pemenang kan gitu kan. Buktinya apa? Kita lihat saja di daerah-daerah besar, Mas. Pulau Jawa ini, mulai dari Jakarta sendiri, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, bahkan kandang Banteng sendiri ya, Jawa Tengah. Sampai hari ini nih 31 Juli 2024, waktunya tinggal 27 hari lagi pendaftaran calon kepala daerah, itu mereka belum punya calon. Nama sih muncul-muncul, tapi belum ada calon yang memang fix. Ini loh, yang diusung oleh PDIP. Ini kan agak aneh, agak anomali. Kalau di waktu-waktu yang lampau belum ada rekomendasi secara resmi, tapi udah jelas kan calonnya siapa. Misalnya dulu calonnya di Jakarta Pak Jokowi, kemudian dilanjutkan oleh Pak BTP, Pak Ahok, gitu di Jawa Tengah Pak Ganjar misalnya. Itu kan kelihatan. Ini tidak kelihatan gitu. Bahkan yang di Sumatera Utara ini kan beritanya pada saat kemarin beberapa hari yang lalu PDIP itu perwakilan PDIP bertemu dengan Pak Edi Rahmayadi, katanya sudah dapat rekomendasi. Tapi kan nggak ada deklarasinya gitu, masih tidak jelas apakah memang akan bertanding melawan Mas Bobi atau enggak ini. Jadi untuk PDIP ini sepertinya
tidak kelihatan bagaikan pemenang pemilu. Nah, ini kan yang menurut saya agak anomali. Nah, apakah memang ada tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu, ada upaya untuk membonsai, untuk mencegah langkah-langkah PDIP? Nah, ini mungkin yang tersirat dari apa yang disampaikan oleh Bu Mega, karena sekali lagi yang diangkat hanya Mas Hasto saja yang punya peran sangat penting, jantung dari langkah-langkah politik PDIP. Ya, Apalagi kan juga kalau ingat Mas, pada saat buku catatannya Pak Hasto itu diambil oleh penegak hukum waktu dipanggil ke KPK, itu banyak catatan tentang pilkada kan, langkah-langkah strategis yang akan dilakukan PDIP itu seperti apa. Itu kan kalau nggak salah disita ya, ini tolong dikoreksi kalau saya salah kan gitu, beritanya kan itu disita. Nah, apakah itu juga harus apa ya, menstrategikan ulang itu langkah-langkah yang tadinya akan dilakukan PDIP atau enggak, kita belum tahu. Tapi saya lihat tersirat dari yang disampaikan oleh Bu Mega ini ada tekanan-tekanan yang luar biasa dari pihak-pihak tertentu untuk menghambat langkah PDIP. Nah, jadi di satu sisi ini juga untuk mengingatkan PDIP, makanya kalau sudah memimpin jangan lupa sama rakyat, jangan arogan, jangan sombong kan gitu. Roda itu selalu berputar. Nah, tapi intinya kita ingin eh, penegakan hukum itu jelas, tidak ada unsur politis, dan kita berharap selalu ada pihak-pihak yang akan memperjuangkan kepentingan rakyat. Nah, Kaliber ini kan salah satu untuk itu. Nah, mudah-mudahan PDIP juga menempatkan diri sebagai kelompok partai yang serius memperjuangkan kepentingan rakyat, khususnya rakyat kecil. ya. Terlepas dari pasang badannya Bu Mega untuk Hasto Kristianto, itu masyarakat sudah terlanjur skeptis dan nggak percaya pada penegakan hukum di Indonesia. Bukan cuma pada personal, bukan pada pejabatnya, tetapi juga pada lembaganya. Gitu. Mulai dari Pilpres kemarin menjelang Pilpres itu banyak sekali lembaga-lembaga hukum kita yang harusnya terhormat itu banyak dihujat karena bekerja untuk kepentingan penguasa. Gitu. Ya. Oke, terima kasih Mas Indra. Masih ada tambahan? Enggak, menurut saya sih cukup ya, kita pantau terus Ya, perkembangan ini. Tapi ya ini satu hal yang tadi Mas, kita belum tahu nih ada apa sebetulnya dengan PDIP dalam hal persiapan pilkada ya, karena daerah-daerah yang sangat penting bahkan termasuk Jawa Tengah sendiri sebagai kandang banteng ini belum punya calon. Jadi kan di satu sisi berarti langkah untuk kampanye itu kan jadi terhambat nih, apa waktunya ya jadi berkurang ya. Ya misalnya kita kita bandingkan saja di kandang banteng sekarang di Jawa Tengah itu balihonya, spanduknya Pak Lutfi itu ada di mana-mana kan gitu. Bahkan Mas Kaisang sendiri juga mengatakan, wah itu di Jawa Tengah udah di mana-mana nih kan gitu. Kan jelas apa jadi dalam upaya memperkenalkan diri supaya populer di masyarakat itu sudah beberapa langkah lebih dulu kan. Nah ini PDIP kok belum ada apa? Itu yang bahkan calonnya itu kan nggak muncul. Mas siapa sebetulnya yang ini? Muncullah nama Pak Andika, ada Pak Bambang Pacul di Jakarta pun juga muncul nama, bahkan nama Nadiem Makarim muncul, nama Pak BTP muncul, tetapi tidak mengerucut ke siapa gitu. Nah itu yang itu bisa menjadi ganjalan untuk langkah PDIP. Ya mudah-mudahan ini terjadi bukan karena ada tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu. Jadi kita ingin pertandingan itu juga fair, pertandingan itu eh, tidak ada unsur eh, apa ya istilahnya berpihak pada salah satu inilah, semuanya mulai dari nol-nol gitu.
Ya, kawan Kaliber, kami tunggu opini Anda tentang bagaimana sih penegakan hukum di Indonesia pada saat ini, dan bagaimana pula pendapat Anda, kami ingin tahu, bagaimana pendapat Anda tentang pasang badannya Bu Mega untuk kadernya yang bermasalah di masalah hukum. Terima kasih Mas Indra, terima kasih kawan Kaliber, kami tunggu opini Anda dan tetap berpikir kritis. Sampai jumpa. Sampai jumpa.